Kali ini di ngobrol bareng komunitas saya kedatangan bara ikan. Tapi bara ikan nggak sendiri, bara ikan itu apa nanti kita kenalan. Karena kali ini saya kedatangan juga direktur dari PT Tunisi Media Oceana. Nah ini seperti apa sih, kita kenalan juga nanti ya sama Tunisi seperti apa. Ada Pak Dwi Indarmani, beliau adalah inisiator dari gerakan bara ikan dan juga direktur PT Tunisi Media Oceana, bersama dengan Bang Insinyur Rusdi Hidayat Jufri, ketua gerakan bara ikan. Kita cari tahu dulu sebenarnya bara ikan itu apa, gerakan bara ikan itu apa, terus juga nanti perannya Tunisi untuk membangun gerakan bara ikan seperti apa, dan banyak gerakan-gerakan lainnya yang ternyata ini seru nih untuk kita simak. Anda dapat berpartisipasi saudara pendengar lewat line telepon 082133339440, atau Anda dapat mengirimkan komentar Anda di media sosial kami, di fanpage Facebook kami di Pro1 RRI Makassar, dan juga di YouTube-nya kami saudara pendengar di RRI Pro1 Makassar. Kita kenalan dulu yuk bersama dengan Pak Dwi dan juga Pak Rusdi. Saya kenalan dulu bersama dengan Pak Dwi dulu yang ada di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para listener Pro1 RRI. Apa kabarnya, Makassar. sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih banyak sudah sempat hadir Yeah. malam hari ini. Kita nanti akan kenalan dulu ya. Sebenarnya Tunisi itu misinya apa aja sih? Kok kita harus membangun bara ikan, dan bara ikan itu apa? Karena ada juga nih, ada Pak Rusdi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Irsan? Alhamdulillah Apa kabar sehat. Pendengar Pro1. Semoga sehat-sehat semua nih pendengar kita juga, ngobrol tentang bara ikan dan juga Tunisi. Mungkin saya di awal saya ke Tunisi dulu deh ya. Boleh. Saya pengen kenalan dulu nih. Tunisi ini sebenarnya apa sih Pak Dwi? Baik, Tunisi ini adalah sosok yang September lalu kita sudah pernah bersilaturahim Iya. di Hotel Kamar. Di sini juga kita pernah cuap dan menyapa para listener dari Pro1 FM di Makassar ini, dan alhamdulillah semuanya luar biasa. Jadi kami adalah entitas bisnis yang kompetensi kami adalah sebagai perusahaan dengan berbagai macam peran. Salah satu perannya adalah sebagai konsultan manajemen. Lalu sebagai pelaku perdagangan besar, lalu juga sebagai pelaku bisnis pergudangan, lalu sebagai pelaku bisnis aktivitas pendukung angkutan, dan juga pelaku bisnis di sektor KBLI administrasi kantor pusat. Jadi memang ini istilah-istilah yang ada di KBLI. Jadi memang mungkin agak rada kurang ada korelasinya, tetapi nanti kalau ada waktu nanti kita bisa jelaskan. Kita jelaskan lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak satu lagi. persatu. Iya. Tapi saya penasaran dengan gerakan bara ikan selaku inisiator dari gerakan bara ikan nih. Nah sebenarnya boleh dikenalin dulu sebenarnya gerakan bara ikan itu apa sih? Luar biasa, ini saya jadi teringat pada bulan September tahun lalu itu kita pernah ngobrolin rame ini tentang bara ikan, bahkan seminar di Tanjung Bunga ya waktu itu juga sebenarnya bara ikan. Jadi bara ikan ini para listener ini adalah asal katanya adalah dari barikan. Barikan ini suatu budaya masyarakat yang sudah dibukukan bahkan oleh kalau tidak salah orang Belanda. Sudah ada bukunya tentang barikan. Jadi itu adalah budaya masyarakat kita pesisir pada saat-saat tertentu di mana secara rutin menyambut satu Muharram itu dilakukan acara pertemuan. Konteksnya pertemuan itu adalah untuk bersilaturahim sama warga. Jadi formatnya yang menggelar tikar, lalu membawa makanan masing-masing dari rumah. Nanti makanan itu dipertukarkan, nanti yang satu memakan makanan yang dibawa oleh yang lain begitu. Lalu di situ duduk sama rendah, nggak ada kursi, tetapi semuanya duduk di tikar. Lalu di sana membahas berbagai macam persoalan masyarakat di situ, mulai dari tokoh masyarakat, dari pelaku ekonomi, dari berbagai macam multikultur dan multiprofesi. Jadi semuanya dibahas di situ. Nah ini masih seperti itu spiritnya bara ikan itu. Jadi untuk bisnis
hasil laut atau ikan itu akan ada regulator, ada operator, ada mitra, ada supporter, ada pengepul, ada pemproses, ada distributor, ada market, ada organisasi masyarakat. Ini semuanya kita menyatu dalam suatu komunitas bara ikan. Di sana kita membahas berbagai macam persoalan masing-masing, sehingga industri ikan ini menjadi tersolusikan melalui baku bicara ikan. Bara ikan adalah baku bicara ikan. Jadi semuanya kita bicarakan, semuanya persoalan kita angkat dan kita solusikan. Dan jadi bara ikan adalah kumpulan berbagai sektor di perikanan yang kumpul jadi satu, yang kita berbicara tentang ikan. Kalau kita orang Makassar kan di satu bicara ikan itu ya pokoknya semua dibicarakan. Mari kita bicara ikan. Bicara bisnis ikan. Iya, bukan hanya makan ikan tapi semua dibicarakan. Kalau kita sudah bilang bicara ikan, pokoknya semua mulai dari penjualannya, mulai dari penyediaannya, distribusi harganya, dan sebagainya, peraturannya. Nah ini menarik. Saya ke Bang Rusdi lagi. Bang Rusdi, selaku orang yang berperan juga nih kali ini untuk di Bara Ikan, selaku ketua gerakan Bara Ikan, bisa dibilang gerakan komunitas Bara Ikan sendiri. Nah, apa yang akan dilakukan Bara Ikan di Sulawesi Selatan saat ini? Baik, yang pertama saya ingin mencoba menghadirkan diri kita semua ya sebagai warga Sulawesi Selatan ya. Yang mana kita ketahui bahwa mayoritas penduduk kita itu adalah pertanian dan nelayan. Betul. Yang mana kita juga mengetahui data bahwa di Sulsel itu angka ekstrim miskin itu masih sangat tinggi, Pak Ihsan. Ekstrim miskin itu yang kurang lebih masih 400 sampai 500 ribu per bulan. Iya. Which is penghasilan yang ekstrim miskin itu ternyata banyak di masyarakat pesisir. Oh iya. Kalau kita bicara masyarakat pesisir, tentu kita akan mengkaitkan itu dengan profesi nelayan. Padahal kita tiap hari makan ikan. Iya betul. Tapi ada nggak kepikiran kita bahwa orang yang tangkap ikan ini sejahtera, berjuang untuk mempertahankan kesejahteraan keluarganya? Gitu. Saya kira dengan kehadiran kesadaran seperti ini harusnya bisa memotivasi kita untuk berbuat lebih. Makanya saya memilih untuk dengan ditunjuknya sebagai ketua Bara Ikan, maka saya pikir ini suatu lahan yang bagus untuk kita berperan produktif dalam menyelesaikan beberapa persoalan ekonomi. Kebetulan saya sendiri juga di Kadin Sulsel ya sebagai ketua komite tetap untuk industri kreatif. Nah, saya lihat ini di bisnis ikan ini bukan sekedar bisnis yang terkait konvensional, tapi dia mencari bisnis yang akan berkembang menggunakan perkembangan teknologi yang ada, gitu, digitalisasi dan lain-lain. Betul. Dan harapan saya memang peran nelayan ini jangan hanya menghadirkan yang generasi-generasi yang sudah lebih senior atau ya orang bilang sekarang bahasa kolonial dan milenial begitu kan. Saya berharap anak-anak muda sekarang justru lebih tertarik ke persoalan ikan ini. Mereka hadir untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan terkait perikanan ini. Kalau perlu sarjana-sarjana pun juga sudah lebih tertarik karena mungkin penghasilannya sudah lebih bagus. Betul. Segmentasi pasar semakin luas, ya ada masa depan yang lebih baik. Nah, ini menjadi PR menurut saya kita semua, dan ini bukan tugas Bara Ikan saja sendiri, tapi mulai dari yang tangkap ikan sampai yang makan ikan. Mulai dari yang tangkap ikan sampai yang makan ikan. Ini kita bilang bicara ikan. Ini bicara ikan. Jadi ketika mau makan ikan, Pak Irsan, ya, kita coba lihat, kasih ini nelayan ini saya bertanggung jawab, ini harus bagaimana kesejahteraan yang tangkap ikan ini continue. Besok saya masih bisa makan ikan. Ya seterusnya begitu. Nah, ini mungkin yang menjadi PR kita bersama. Sederhananya seperti itu, Bro. Wah, sederhana sih ya, tapi maknanya cukup dalam sekali ternyata. Nah, untuk meraih itu tentunya tidak bisa sendiri, tidak bisa teman-teman Bara Ikan saja nih yang memang harus bergerak. Tentunya harus ada suatu gebrakan yang dilakukan untuk bisa meraih apa yang diimpikan tadi. Saya kembali ke Pak Dwi dulu. Baik. Pak Dwi, akhirnya gerakan apa nih selaku juga inisiator dari Bara Ikan yang dilakukan teman-teman Bara Ikan untuk bisa mendobrak ini? Karena kalau kita tidak mengambil langkah pertama,
kapan kita akan memulai? Karena sama seperti salah satu kekhawatiran kita dengan petani, kurangnya regenerasi yang terjadi. Nah, kita takutnya jangan sampai yang terjadi di sektor perikanan kita juga. Bagaimana nih Pak Dewi? Baik. Jadi kalau bara ikan itu tadi banyak berbicara tentang masyarakat pesisir, itu analoginya adalah area hulu ya. Iya. Di sana adalah para nelayan, di sana ada ekosistem nelayan dengan berbagai macam elemen-elemen kehidupan nelayan. Itu nanti Pak Haji Rusdi yang akan mengekspor. Iya. Tetapi bukan gebrakan, tetapi memang langkah normatif dari Tunusi sebagai entitas bisnis. Bahwa tadi sudah disebutkan bahwa ketika salah satu kompetensi Tunusi adalah sebagai konsultasi manajemen, Iya. maka yang sudah dilakukan adalah faktanya memang kami melakukan praktek itu. Jadi kita melakukan pendampingan kepada para operator atau pelaku bisnis di sektor perikanan ini, mulai dari pendampingan pada proses pengumpulan, dari pemrosesan ikan itu sendiri, karena ikan setelah dikumpulkan kan diproses istilahnya, Iya, mulai betul. dari diterima, dibersihkan, dibuang kotorannya, dibuang sisiknya, lalu dipack, lalu dibekukan, lalu disimpan dan seterusnya. Itu kita melakukan itu, dan itu sudah terjadi dan sedang kami lakukan. Kami juga melakukan pendampingan di sisi distribusi tentunya, dan yang paling sangat vital sebenarnya kan di sisi market. Jadi mulai dari hulu sampai hilir memang Tunusi posisinya ada di tengah, sehingga kita bisa memberdayakan sektor hulu, tetapi kita juga bisa mengembangkan sektor market, sehingga program barikan yang efektif adalah meningkatkan produktivitas hulu. Lalu kami sebagai jembatan pengembangan bisnis akan menjadi fasilitator untuk mendeliver produksi hulu ke hilir. Gedeannya seperti itu sih. Intinya kita ingin mengangkat kemampuan dan kesejahteraan tentunya masyarakat nelayan atau di masyarakat pesisir untuk melalui pengembangan bisnis yang bisa meng-create meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Iya. Dan bisa mendorong semua produk-produk dari hulu itu ke pasar. Gedeannya seperti itu sih. Kalau detailnya memang banyak dan kami sedang melakukan. Kami sedang melakukan aktivitas hulu di Tarakan, di Banyuwangi, di Boni. Kami juga melakukan distribusi tentunya ke Muara Baru, ke Jayapura, ke Surabaya, ke Jawa Timur, dan bahkan ekspor ke Malaysia, ke Thailand. Itu memang sedang kami lakukan. Itu memang bagian dari proses pendampingan dan pengejawantahan dari aktivitas konsultasi. Jadi kami memang bukan hanya konsultasi verbal, tapi kami juga melakukan sehingga proven yang kita berikan pendampingan kepada mereka. Karena di dalam bara ikan ada nelayan, penghasil, ada pengusaha, operator, seperti itu. Jadi memang kami di semua sektor itu, mulai dari hulu, nelayan sampai operator, UPI, unit pengelola ikan yang tadi saya sebut sebagai pemrosesan dan market. Itu tugas Tunusi memang di situ, Bang. Wah, luar biasa. Nah, ada Tunisi yang memang siap untuk membantu, untuk menjembatani nih. Saya ke Pak Rusdi kembali. Pak Rusdi, ada gerakan yang namanya Bang Udi. Bang Udi. Nah, ini apa sih sebenarnya gerakan Bang Udi ini? Ini gebrakan-gebrakan apa yang dilakukan teman-teman dari bara ikan? Dan ada yang namanya Bang Udi. Mungkin boleh dijelasin sedikit sebenarnya, menjelaskan tentang gerakan Bang Udi terlebih dahulu. Itu apa misinya? Baik, Bang Irsan. Tadi Pak Dwi sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya bahwa ya persoalan utama bisnis itu kan bagaimana mempertemukan dari hulu sampai hilir, ya dari supply sampai market, ya, dan proses ini harus berkesinambungan dan berjalan dengan baik. Persoalan-persoalan ini kemudian menghadirkan beberapa kesimpulan-kesimpulan dasar. Yang pertama adalah terkait klasifikasi usaha atau UMKM-nya, ya, UMKM-nya sendiri. UMKM ini kita tahu bahwa data menunjukkan 50% UMKM itu tutup di 2 tahun pertama, ya kan. Terus kemudian 40% kemudian tutup lagi di
apa 5 tahun kedua, sampai 5 tahun pertama. Jadi 5 tahun itu kurang lebih 90% itu tutup. Kemudian di 10 tahun tutup lagi 5%. Berarti hanya 5% yang lolos UMKM itu di selama 10 tahun. Iya. Dan ini data yang tentu sangat miris ya kalau kita biarkan berlarut-larut. Artinya UMKM ini punya persoalan mempertemukan dari supply tadi ke pasar. Yang kedua adalah distribusinya. Iya. Distribusinya juga adalah bagaimana logistik ini berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah integrasi daripada semua ekosistem ini. Kalau disingkat itu UMKM itu U, Iya. distribusi itu D, Iya. dan integrasi itu adalah I. Dan kita menganggap bagaimana membuat suatu gerakan yang masif sehingga dia harus menjadi ledakan. Dengan ledakan itu biasanya suaranya bang. Bang gitu. Oh, jadi makanya Bang Udi atau Bang Udi. Iya, Bang Udi. Berarti adalah ledakan UMKM, terus distribusi dan integrasi. integrasi. Namun kita akan menghadirkan sosok-sosok yang imajinatif tentang Bang Udi ini. Siapapun Anda yang peduli terhadap UMKM dan mau menjadi tipe giver ya, berkontribusi, maka dia adalah Bang Udi. Berarti menciptakan SDM. Yes. Menciptakan SDM yang mana handal di bidang maritim, mengetahui hal di bidang maritim, dan itu tadi memiliki kepedulian terhadap itu, terhadap UMKM perikanan, distribusi, dan juga mau untuk mengimplementasikan itu semuanya. Artinya action itu persoalan belakangan. Awareness dari awal ini, kesadaran tentang pentingnya mengurus urusan perikanan ini, itu adalah modal awalnya. Dan saya berharap Bang Irsan pun adalah Bang Udi. Gitu. Iya, insya Allah gitu ya. Harus peduli berarti semua. Berarti iya, saya setuju. Artinya tidak bisa hanya Tunisi sendiri, tidak bisa hanya bara ikan saja. Tapi kalau tidak ada peran-peran dari intelektual, peran-peran orang-orang di luar sana yang memang memiliki pengalaman, memiliki kemampuan di bidangnya, atau bahkan memiliki perhatian seputar tentang dunia maritim kita, itu tidak akan bisa berjalan mulus semuanya. Termasuk akademisi juga saya kira. Betul. Akademisi yang punya pemahaman tentang mengelola ikan yang bagus, itu harus terintegrasi juga dengan dunia usaha. Iya. Ya, termasuk ke persoalan UMKM juga. Ya. Oke deh. Dan ada yang di sini membahas tentang building the runway. Nah, building the runway sendiri sebenarnya apa sih, Pak? Ada yang bisa bantu saya menjelaskan? Saya mungkin ke Pak kita Dwi sharing nanti berbagi ya dengan Pak Haji. Sedikit aja juga. mungkin. Ya, jadi memang kalau tadi sudah disebut Bang Udi, lalu ada Tunusi, lalu Abara Ikan. Sebenarnya kalau itu kita bayangkan sebagai sebuah pilar atau tiang-tiang bisnis ekosistem hasil laut seperti itu. Rumah atau bangunan itulah building the runway. Oh, oke. Membangun sebuah landasan pacu. Kalau kita membayangkan landasan pacu seperti di bandara begitu, dia adalah tanah yang keras, kuat, bisa diinjak dengan bobot yang ratusan ton begitu, dan dia adalah dasar untuk kita tinggal landas. Jadi tinggal landas apa? Tinggal landas level kesejahteraan masyarakat tentunya melalui 3 pilar tadi. Pilar Bang Udi, pilar Tunusi, dan pilar bara ikan. Jadi kalau Bang Udi tadi sebenarnya Bang Udi itu fokusnya adalah di hulu, lalu Tunusi itu fokusnya di how to develop the business, lalu bara ikan adalah how to deliver to marketnya. Jadi kalau hulunya sudah dikembangkan, dimampukan, dihebatkan, lalu Tunusi ini adalah bersama mitra-mitra bisnisnya itu bagaimana menjadikan semua produksi hulu dan kemampuan dan kehebatan dan pertumbuhan hulu itu dikemas menjadi sebuah bisnis yang bernilai tambah, lalu di-deliver ke market. Itu bisa dibayangkan kan, industri akan bertumbuh, ekonomi akan meningkat dan kesejahteraan akan meningkat. Karena apa? Di sisi tengah ini hal yang sangat penting. Di sisi tengah ada menyiapkan kapasitas bisnis yang masif, karena di situ ada isu hilirisasi. Jadi ketika di hulu itu terjadi pertumbuhan peradaban, ekonomi dan kesejahteraan, maka di tengah itu adalah hilirisasi. Kalau kita bicara hilirisasi, bisa dibayangkan adanya pabrik, adanya lapangan kerja, adanya daya beli, luar biasa kan, adanya multiplier effect terhadap sisi ekonomi. Itu
nggak bank banget gitu loh. Iya. Ya banknya itu di situ gitu. Dan imbal baliknya ya hulu hilir hulu hilir itu Semuanya akhirnya hidup ya. bergulir banget dan mengangkat begitu. Lihat di situ lah take off-nya. Karena Oke. semuanya adalah ketika di hulu berkembang, di middle-nya di bisnisnya berkembang, marketnya pasti kan terdeliver ngebank banget gitu. Jadi di situ ngangkat, di situlah building runway dibangun untuk take off. Jadi begitu. Gitu ya. Ini bukan sekedar ide karena kita sudah mulai, Barikan sudah ada, Bang Udi sudah Sudah dibangun. dan Tunusi sudah eksis di sini Ya, dan sesuai dengan misinya Tunusi itu adalah sebagai gerbang atau etalase ekonomi Indonesia Timur. Wow. Jadi ini nggak main-main, artinya emang dengan kolaborasi Bang Udi, Bara Ikan, kalau Bara Ikan itu udah semua ekosistem pelaku bisnis ikan, ya bisa dibayangkan bahwa kita representatif. Karena kita tahu bahwa potensi ikan di Indonesia Timur itu ada 3,9 juta ton dan baru terserap 16. Potensinya masih gede banget. Baru 16%. 16% dari 3,9 juta ton. Bayangkan itu setahun itu kita tinggal hitung saja. Ada berapa juta ton yang masih menjadi potensi yang harus menjadi lahan bagi para peminat bisnis di sisi bisnis nih ya, di tengah ini ya. Tunusi dan mitra-mitranya dan disupport oleh para regulator dan ekosistemnya untuk ayo kita kolaborasi bareng untuk mengembangkan bisnis ini supaya bank begitu dan supaya bisa take off ekonomi kita. Oke, saya ke Bang Rusdi dulu. Nah, Bang Rusdi, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi atau mungkin yang membuat mendasari Bang Udi dan juga Tunisi sampai mengambil peran untuk bisa membangun ekosistem industri kelautan atau maritim yang ada di Indonesia Timur? Kayak repot banget sih ya. Mau repot sekali teman-teman saya yang ada datang malam hari ini. Iya, saya kira itu tadi ya, tahapannya kan ada awareness dulu. Kita punya kesadaran bersama ya bahwa memang ya kita harus pikirkan bersama masalah-masalah bersama gitu. Masalah bersama. Kita pikirkan bersama. Dari awareness itulah muncul, kemudian kita tertarik untuk mendalami lebih jauh dan kemudian mencoba mengambil langkah-langkah yang sedikit demi sedikit ya. Saya kira sama Pak Dwi kita betul-betul mengalami selangkah demi selangkah meyakinkan nelayan bahwa kita akan menawarkan sebuah program yang insya Allah bisa memberikan happy solution. Amin. Ya. Orang biasa win-win solution. Win-win solution. Hitung-hitungan lebih happy solution. Happy solution. Everybody happy gitu ya. Bagaimana suppliernya happy, yang market juga yang membeli ikan happy, yang makan ikan juga happy. Iya. Caranya gimana? Tentu dari pertama adalah memenuhi standar kualitas. Nelayan itu kita ajarkan bagaimana menangkap ikan yang benar, bagaimana mengelola ikan dari tangkapan pertama langsung diperlakukan dengan baik. Kan itu kan berrentetan sampai pada kualitas akhir di end customer-nya. Kalau misalnya end customer selalu kecewa, maka otomatis pasti kita tidak bisa menyalahkan mereka ketika harganya harus diturunkan. Betul. Jadi kita mengajarkan mereka ikan itu jangan dibanting-banting, ya, ada perlakuan yang lebih ikanisasi manusiawi tertekanawi gitu. Ya kita mencari model-model yang betul-betul mereka akhirnya paham. Dan misi kita di Bara Ikan mungkin suatu saat nanti kita ya tidak butuh waktu lama bagaimana nelayan itu kelak terbentuk kelompok misalnya dalam suatu koperasi dan koperasi itu menjadi eksportir langsung. Wow. Nah, kenapa tidak? Setuju. Jadi, rantainya tidak usah terlalu panjang gitu. Ya memang ada yang pasti akan bergejolak sedikit. Wah, saya berarti terkat rantai saya di sini. Tapi ini saya kira kalau kita niatnya bagus, everybody happy lah gitu. Maka nelayan juga dapat, ya kan range-nya masih cukup bagus untuk dinikmati bersama. Ya, saya kira ini kalau memang kita punya niat dari awal, ya insya Allah Tuhan kasih jalan lah untuk mencapai itu. Oke deh, saya ke Pak Dwi kembali. Apa yang ingin membuat Tunisi repot-repot ingin mengurusi atau ingin membangun ekosistem industri kelautan ini sehingga kayak dijelaskan tadi kan kayak udah rapih banget nih, planningnya udah rapih banget, apa yang dibentuknya Bang Udi mengumpulkan SDM, bahkan ada pelatihannya tadi. Bagaimana melatih nelayan-nelayan kita, SDM nelayan kita untuk
memperlakukan ikan dengan baik sehingga harganya bisa tetap terjaga. Nah, dengan metode yang sudah rapi itu, apa sih yang dari sudut pandang Pak Dwi sendiri deh, selaku salah satu pembentuk dari Bara Ikan juga, terus juga terlibat juga di Tunisi. Iya. Apa yang mau bikin repot-repot? Repot banget sih Pak. Yang ya kalau jawabannya terkait dengan agama ya memang sudah qadarullah. Udah Sudah jalannya panggilan. seperti itu ya. Tetapi kan memang ini kita lahir dari sebuah masa lalu, tujuan, visi, misi, nilai-nilai dari setiap individu dan lalu akhirnya kita bertemu di sini bahkan karena kita membaca, kita melihat, kita merasa dari 3,9 juta baru 16%. Dari jumlah tangkapan ikan yang bertumbuh dari 3 tahun yang lalu itu sekitar 5%. Jadi produksi ikannya naik nih. Tetapi kontribusinya terhadap pendapatan regional daerah PDRB ya. Ya PDRB ya. Pendapatan domestik regional begitu Pak ya. Iya. Itu rata-rata 3 tahun terakhir hanya 1%. Wow. Salahnya kita bisa membaca gitu, tapi sebenarnya maksud saya ini ada suatu ironi, Bang. Ada suatu ironi ketika produksi ikan meningkat, tetapi justru pendapatan dari sektor kontribusi pendapatan daerah dari sektor perikanan itu justru stagnan. Kan ada something wrong di situ. Ya enggak, karena kalau produksi ikan meningkat seharusnya pendapatan kontribusi terhadap BDRB juga harusnya meningkat. Ada apa? Nah disinilah kalau kita anggaplah pragmatis bahwa pajak tidak ada kontribusi terhadap pajak atas peningkatan produksi ikan. Lalu jalan pintasnya kalau pajak apa sih? Kan kesejahteraan. Iya kan ya. Kita melihat kok bagaimana Pak Rusdi tadi masyarakat di pesisir pantai. Kalau ngomong kesejahteraan konkretnya apa? Ya ayo peningkatan produksi ikan itu dibarengi dengan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Karena apa? Kalau pendapatan daerah meningkat akan kembali kepada infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Disitulah itu hanya dari satu hal yang sangat simpel, sangat kecil. Tetapi kalau ditanya mengapa ya ya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, Tunisi juga bagian dari masyarakat, Bara Ikan juga bagian dari masyarakat. Jadi untuk kesejahteraan kita semua, karena tidak mungkin yang nanya bank itu yang meledak hanya sebelah saja. Kita semuanya harus terangkat, harus menjadi gerakan yang bank. Semuanya harus bisa take off. Apalagi kalau Tunisi salah satu perannya kan menjadi edukator, menjadi akselerator, menjadi elevator. Ya memang ya seperti itu visinya begitu. Dan yang tidak kalah penting karena Tunisi itu diperkuat dengan komitmen terhadap regulasi. Jadi ya kalau mau bilang nasionalis ya kita benar-benar sangat nasionalis. Nah kenapa kita lalu nasionalis ya itu tadi berangkat dari latar belakang, tujuan hidup, ya kan yang peradaban, nilai-nilai visi dan segala macam yang akhirnya berkumpul menjadi suatu gerakan sehingga ada Tunisi, sehingga ada Bara Ikan, sehingga ada Bang Ode. Wah, luar biasa. Nah ini masyarakat mungkin perlu tahu nih, ada fakta-fakta tentang nelayan yang mungkin saat ini perlu kita kawal prosesnya untuk membangun ekosistem bisnis perikanan ini. Nah ini siapa yang bisa membantu saya untuk bisa menyadarkan kembali masyarakat bahwa kayak sebenarnya nelayan seperti ini loh, yang ada fakta-fakta menarik yang sebenarnya yang mungkin sebagian orang tidak tahu tentang nelayan kita yang ada saat ini. Mungkin Pak Rusdi bisa dibantu. Iya, yang pertama nelayan itu kan mereka juga punya pasti perencanaan kehidupannya, seperti layaknya masyarakat Indonesia gitu. Namun kita juga harus memahami bahwa apa yang mereka dapatkan dari profesi nelayan itu memang masih sangat jauh daripada standar yang kelayakan bagaimana seorang membangun mimpi gitu. Ya, sehingga mereka harus ditopang dengan teknologi, ya, teknologi yang baik. Ya, teknologi yang baik ini tentunya harus bisa mudah diadopsi oleh nelayannya. Buat apa teknologi kalau ternyata menyulitkan? Gitu. Tinggal sini perlu ada edukasi, ya, dan juga perlu ada regenerasi. Gitu. Terus yang kedua adalah jaminan kesehatan bagi mereka juga. Oh iya. Ya, ini penting sekali, termasuk higienitas, ya. Bagaimana kesehatan dalam lingkungan
tempat mereka tinggal gitu supaya terjaga dengan baik ya. Kekuatan fisik juga bisa terjaga dengan baik dan bisa berpikir cerdas, berpikir lebih jernih ya. Nah, saya kira ini yang menjadi poin juga yang harus menjadi kita pahami bahwa nelayan ini bukan sekedar penangkap ikan gitu, tapi mereka adalah warga negara Indonesia yang juga membangun mimpi bersama-sama dengan kita, yang berperan bertanggung jawab memastikan kebutuhan protein kita, kebutuhan kita terhadap hasil laut ini tercukupi. Dan di Tunusi tadi sudah punya mimpi yang juga sangat bagus untuk disinkronkan bahwa mereka akan memikirkan tingkat kesejahteraan ini meningkat dengan perbaikan harga pasar ya di luar melalui ekspor. Sekarang sudah beberapa nelayan sudah mulai terdata dan di Bara Ikan sudah bergabung. Nah itu kita membuat satu program juga, ada namanya program Calamari ya, kelompok nelayan mandiri. Ya, kita mengharapkan nelayan itu bisa berkumpul dalam sebuah lembaga misalnya seperti koperasi supaya gampang melakukan B2B-nya ya, bisnis ke bisnisnya lebih gampang. Nah, kita bina mereka ya, cara mengelola keuangan yang baik, tadi Tunusi mendampinginya ya, karena mengelola keuangan itu satu poin sendiri gitu. Betul. Banyaknya lembaga keuangan tidak memberikan pinjaman misalnya ke masyarakat itu karena adanya karakter mungkin yang kurang bagus ya, termasuk pada khususnya di masyarakat yang pengelola keuangan di mikro gitu, karena mereka terkadang tidak punya perencanaan, jadi uang masuk tidak ada pencatatan ya, apalagi kalau bisnis kan butuh namanya semacam cash flow dan ya lebih jauh lagi ada neraca juga ya Pak Dwi ya kalau di koperasi nanti. Nah ini mungkin yang nelayan ini adalah suatu penopang ya, kehidupan berbangsa yang ya, dia penyumbang penghasilan untuk negara, devisa negara yang sangat besar gitu, tapi harusnya seperti tidak dianggap sebagai seorang pahlawan yang kita hanya menikmati hasil kerjanya tapi tidak melihat kesulitan di balik itu. Mungkin Pak Dwi bisa izin menambahkan sesuatu yang sangat menarik dan bagi para listener Pro 1 FM ini sangat faktual dan kekinian. Jadi yang disebut tadi program dengan nelayan yang namanya Calamari itu adalah bahwa Tunusi menjembatani kemampuan nelayan untuk kita sambungkan dengan perbankan. Mungkin selama ini juga ada kesulitan di sana dan kita tahu bahwa nelayan dari sisi tingkat pendidikannya mungkin juga membuat dia hanya mampu menelayan ke laut saja, tetapi berbagai macam legal, dokumentasi, sertifikasi itu memang tidak mampu. Apalagi akses ke bank mungkin juga terbatas. Jadi selain memang Tunusi itu memiliki kompetensi untuk melakukan edukasi dari sisi administrasi, legal, sertifikasi, dokumentasi dan lain, juga menjadi jembatan ekonomi antara nelayan dengan perbankan. Nah modelnya adalah nelayan kita dorong untuk dikelola dalam suatu koperasi yang tadi Pak Aji Rudi sampaikan. Nah dari situ lalu berkolaborasi dengan Tunusi dan bank, lalu dari situ nelayan menjadi memiliki kemampuan untuk melayan ke laut dengan tidak repot. Karena apa, di sana dia tidak ada masalah untuk membeli es, karena kalau melaut pasti harus membawa es batu. Lalu juga kemampuan untuk membeli solar, dan yang paling penting keluarga yang ditinggalkannya tidak memikirkan ya. Tadi tidak kepikiran karena kan urusan sembako itu sudah tersolusikan dari model kerjasama ini. Jadi inilah salah satu yang sedang kami lakukan. Ini dengan koperasi di Takalar. Ya jadi ini sedang berjalan. Jadi kita kolaborasi antara koperasi yang dengan beranggotakan sekitar 800 nelayan di sana, dan kita sambungkan dengan perbankan. Lalu melalui penyaluran kredit usaha rakyat melalui KUR dengan model bisnis demikian rupa sehingga memang akan memberikan kemanfaatan yang konkret bagi nelayan, bagi koperasi dan tentunya bagi bank dan Tunusi sendiri. Itu satu. Lalu yang kedua terkait dengan nelayan secara individual. Ini juga kami sedang lakukan. Jadi prakteknya seperti ini. Jadi nelayan ini kan cukup melaut lalu pulang membawa ikan, lalu nanti ada pengepul di situ, lalu
lalu didedikasikan kepada pengusaha tertentu lah, katakanlah eksportir seperti itu. Tetapi dari model seperti ini kan tidak ada akses informasi kepada nelayan. Sebenarnya berapa sih ikan saya itu seharusnya dihargai? Harganya domestik maupun internasional. Apakah lalu juga hasil tangkapan saya yang berbagai macam jenis ikan itu cuman dianggap lalu ditimbang global lalu dihargai sekian per kilo, padahal beda jenis, beda ukuran, itu beda kondisi, itu juga beda harga. Fungsi edukasi seperti ini kami lakukan, dan kami juga masuk di situ untuk terlibat di dalam proses bisnis itu. Ini hari ini, besok ini sedang kami lakukan di Galesong, kami tadi juga sedang melakukan itu. Jadi ini memberikan akses informasi dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui keterbukaan harga dan kompetisi yang lebih menjadi banyak pilihan daripada hanya satu, ya sudah mau nggak mau harga segitu. Tetapi kalau ada option seperti itu kan, ini lebih baik. Jadi ada kompetisi antara pengusaha sendiri, ya kan ya. Kalau satu monopoli, kalau ada dua jadi ada kompetisi, sehingga terjadi harga yang lebih baik, yang semuanya pasti kembalinya kepada kemanfaatan yang lebih baik bagi nelayan seperti ini. Ini konkret kan, ini sedang kami lakukan untuk fresh market tujuan Malaysia. Tapi di level bara ikannya sendiri pun kan ekosistemnya kan ada pelaku usaha juga masuk dalam ekosistem. Kita pun akan mengarahkan ada aturan main yang kita sepakati. Jadi tidak perlu saling gontong-gontokan juga antara satu pemain ikan dengan yang lain gitu. Kita buatkanlah sebuah regulasi aturan main. Kan seperti ekosistem itu kan ada yang mau masuk, ada yang tidak mau masuk pasti. Betul. Ada yang bilang, ngapain saya masuk ekosistem itu, saya mau lawan kalian semua misalnya ini sombong-sombongnya manusia kan, bisa saja ada yang berpikir begitu. Tapi ya kita yakini bahwa bersama-sama itu akan memberikan solusi yang lebih baik. Kita akan memberikan cari solusi yang terbaik lah gitu ya, yang everybody happy tadi. Karena kalau ada yang punya modal lebih kuat, itu pasti akan mampu misalnya menstok ikan lebih banyak lagi, dan kasihan yang modalnya pas-pasan itu, yang butuh transaksi cepat. Ya ini kita ingin buat di ekosistem bara ikan ini ya memberikan satu rasa kebersamaan yang lebih adil bagi semua. Wah, menarik ternyata itu ya, memberikan rasa kebersamaan yang lebih adil untuk semua. Ya seperti tagline pilkada aja. Pokoknya happy ya. Happy. Pokoknya solusinya happy to happy. Pokoknya semuanya senang lah. Nah, tapi kalau sekarang sendiri Ihsan, sependek pengetahuannya Ihsan, yang menentukan harga pasar sebenarnya apa sih kalau sekarang? Yang menentukan harga pasar, ya pasar itu sendiri. Pasar itu sendiri. Jadi kalau nelayan datang nih bawa ikan, kan otomatis kalau ikan kan kondisinya masing-masing beda-beda. Ada yang dijaring, ada yang ditombak dan sebagainya. Itu kan beda kondisinya. Terus yang menentukan harganya itu siapa? Ya, jadi siapa yang pertama kali diakses. Kan ini kan mata rantai, hulu hilir itu sebuah mata rantai amat sangat panjang sekali, dan macam-macam begitu. Jadi ya siapa yang pertama kali diakses itulah yang harga ditentukan. Nah, yang pertama kali diakses katakanlah pengepul ya, dari nelayan ke pengepul. Pengepul itu adalah dari pengusaha-pengusaha pemrosesan yang ada saudara kita di Kima itu, yang mereka punya izin dan sertifikasi tertentu. Lalu mereka juga ada lagi nanti pihak pertama lagi yang diakses, yang akan menentukan harga juga, para eksportir atau para pedagang-pedagang besar seperti itu. Nah, para pedagang besar siapa yang menentukan harganya? Dalam market yang ada yang di sana gitu. Iya, permintaan pasar ya. Maksudnya di sana tuh buyer ya semuanya buyer sih, tapi dia end user atau siapa gitu ya begitu. Jadi memang kayak gitu sih. Tergantung permintaan pasar ya. Nyambung begini juga Bang Ihsan. Makanya tadi Pak Dwi sudah jelaskan bahwa ada pihak regulator dalam hal ini terlibat di bara ikan juga, itu pemerintah dalam hal ini kan. Nah, pemerintah juga harus hadir di situ untuk membantu untuk pengendalian harga yang lebih baik gitu tentunya ya. Misalnya menghadirkan, kan pemerintah kan ada misalnya ekspor, ada G2G-nya. Nah, G2G itu diturunkan ke B2B-nya. Jadi semua yang B2B ini juga dikendalikan dalam suatu, ya misalnya kayak ada Kadin kan, ya trading chambers ya memang di situ disepakati bahwa ya kita konsorsium. Jadi misalnya jumlah ikan yang dibutuhkan pada satu negara anggaplah 1.000 ton, 2.000 ton, ya udah itu dibagi.
dibagi pada sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Iya. Gitu. Kalau ada yang kemampuannya masih kecil, maka dia numpang dulu sama yang kemampuan lebih besar. Saya kira cara main seperti ini itu akan bisa memberikan kesempatan bagi yang masih kecil Iya. untuk mengikut gitu, sampai pada saatnya nanti dia bisa mandiri dan bertahan dengan caranya sendiri. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, terakhir nih, kayak kan di awal kita sudah bahas Bang Udi, bahas bara ikan. Sebenarnya fokus dari program pemberdayaan dari Bang Udi sendiri itu apa saja nih? Apa saja yang harus diberdayakan? Mungkin saya ke Bapak dulu, Pak Rusdi dulu, Pak Rusdi. Ya, kalau yang pertama tentunya adalah kita bicara di level supply ya, supply-nya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana supply ini continue. Karena persoalan trading juga itu adalah tidak kontinunya supply. Ya. Supply pasar membutuhkan ini, spek ini, tapi supply-nya tidak continue. Artinya pasar lepas lagi. Artinya memberikan pelatihan akhirnya nanti. Ya, memberikan cara untuk membuat peta potensi pasar, potensi supply yang lebih akurat. Iya. Misalnya kan kita ada wilayah penangkapan ikan kan, ada beberapa di Indonesia. Iya. Itu ada petanya kan, yang potensi tuna di mana misalnya, potensi gurita di mana, potensi dan lain-lain gitu. Nah, ini yang harus kita mulai petakan dan memastikan bahwa memang ada angka yang akurat di situ. Ya, sehingga ketika pasar meminta, ya at least misalnya ada satu negara yang membutuhkan jumlah yang sangat besar, nah, kita bisa tahu, oh ya ini bisa disuplai per bulan berapa. Misalnya Sulsel mampu berapa, Sulawesi Utara mampu berapa, ini harus terintegrasi semua. Wow. Jadi Bang Udi ini akan berbicara tentang integrasi seluruh Indonesia. Memang especially Indonesia Timur karena laut dalam itu banyak di situ. Iya. Dan arus makanan, arus laut yang melewati makanan ikan juga banyak melewati di Indonesia Timur. Indonesia ini, Timur itu. Sehingga potensinya menjadi sangat besar. Nah, integrasi ini yang kita butuhkan adalah bagaimana semua potensi tadi itu terdata dengan baik. Yang kedua adalah yang menopang penangkapan ikan. Teknologi, kapalnya, solarnya. Solar juga satu masalah juga. Oh iya benar. Jangan lupa loh. Artinya banyak masalah yang lain itu kan gak ada solar. Iya. Nah, ini solar juga harus menjadi PR kita, bukan hanya persoalan ikannya tapi yang menopang penangkapan ikannya. Iya. Oke. Pak Dwi. Luar biasa. Ya, Nah, nambahin dikit. Iya, silakan. Isu besar ini dan ini strategis karena di sektor hulu. Apalagi bisnis ikan kan sensitif ya, karena di sini ada isu ikan gatal, ada isu ya penyakit dan segala macam. Jadi pada akhirnya di sektor hulu ini kita di Bang Udi harus bisa menjamin koneksitas infrastruktur yang terintegrasi, yang perform. Apa sih ya tadi sudah disebut oleh Pak Rusdi, yaitu ada solar, ada listrik, ada pabrik es, ada sembako, ada bengkel kapal, ya kan ya, ada akses jalan, berlabuh, tempat pelelangan. Ini infrastruktur hulu ini memang harus perform ya, artinya jangan sampai ada ikan yang ditangkap lalu kebuang karena ada fasilitas penyimpanan di sana yang listriknya mati atau sarananya rusak. Lalu akhirnya setelah disimpan ikannya jadi rusak. Salah satu. Ada fasilitas pom solar yang terbatas sehingga nelayan tidak bisa mengakses itu, tapi ke tempat yang lain harganya mungkin lebih mahal. Ada listrik yang memang tidak support karena menggunakan diesel. Banyak isu di situ. Jadi sesuatu yang sangat besar dan ini sangat mulia, dan itu menjadi tugas atau misi besar dari Bang Udi itu sendiri. Oke, dilanjutkan terakhir nih di ujung perjumpaan kita, closing statement yang ingin Pak Dwi sampaikan kepada masyarakat atau mungkin yang lainnya, silakan. Jadi kepada para pendengar, terutama di sektor operator bisnis atau pengusaha bahasanya, tadi potensinya sangat besar. Melalui jendela etalase bisnis Indonesia Timur, Tunusi, yang selama ini sudah berkolaborasi dengan sangat ketat dan baik dengan regulator, operasional atau eksekusi bisnis atau perjalanan Tunusi ini sudah jauh melangkah dan sudah sangat efektif dan manfaatnya dirasakan baik oleh para pengusaha dan nelayan tentunya, dan kita sudah bisa mendeliver produk hasil laut itu sampai kepada buyer karena potensinya sangat besar. Ayo kita
selamat datang di Tunusi dan ayo kita sama-sama berkolaborasi untuk membuat etalase bisnis Indonesia Timur ini menjadi sangat jernih dan sangat potensial, sangat menjanjikan dan sangat memberikan kemanfaatan bagi para pengusaha dan para seluruh ekosistem hasil laut. Ayo kita bersama-sama kolaborasi untuk itu. Oke deh. Pak Rusdi Tabe, closing statement singkat saja. Bang Irsan, ikan sepat, ikan lele. Saya bicara cepat dan tidak bertele-tele. Iya. Jadi kalau saya pertama mengajak seluruh masyarakat, mari kita bergabung di bara ikan. Ya, ayo kita sama-sama berbisnis ikan. Kita sama-sama bicara tentang ikan. Kita sama-sama membangun masa depan dengan ikan. Karena ikan adalah sesuatu yang menjadi turun-temurun makanan kita di Indonesia. Iya. Dan saya juga mengajak para pemerintah, termasuk politisi juga Bang Irsan. Sekarang lagi momen-momen election ya, pemilihan. Ayo dong kampanyekan terkait masalah kesejahteraan nelayan, kampanyekan terkait pemberantasan ekstrim miskin. Ya walaupun mungkin tidak akan diberantas secara betul-betul nol, tapi ada solusi yang bisa memperbaiki angka itu. Mari kita buat satu program ya yang kira-kira memberikan solusi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ya, saya dengar juga pemerintah pusat juga ada program makan gratis dan ini. Ayo jangan hanya daging, jangan hanya telur. Ayo kenapa bukan ikan juga di situ? Wow, iya. Bara ikan siap kok, masalah suplainya itu nggak masalah. Yang penting tunai. Itu aja Bang Irsan. Terima kasih banyak buat Pak Dwi dengan Pak Rusdi sudah sempat hadir mengedukasi kita semuanya. Semoga niat-niat baik kita untuk bisa meningkatkan kualitas dari SDM dan juga kekuatan maritim dari Indonesia Timur itu bisa lebih berkembang lagi. Hasil-hasil lautnya bisa lebih terlihat lagi keluar. Kalau gitu kita pamit undur diri dari Ngobras untuk edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.